Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas TI3C ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Optimasi Penjualan Retail, Analisis Big Data, dan Prediksi Pendapatan dengan PaySpark. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Aji Raditya Kusina dengan NIM 433.23.2.02. Yang kedua ada Aldo Ramadana dengan NIM 433.23.2.04. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Muhammad Imam Mustafa Kamal dengan NIM 433.23.2.20. Kita masuk dalam latar belakang dan masalah. Konteks bisnis terdapat tiga, yaitu pentingnya analisis data transaksi untuk strategi bisnis retail yang efektif di era digital. Yang kedua ada tantangan volume data besar dan kompleksitas pada penjualan online yang terus berkembang. Yang ketiga ada memanfaatkan big data untuk optimasi inventaris dan prediksi pendapatan secara akurat. Mengapa sih menggunakan big data? Nah, di sini ada 3 jawaban, yaitu volume transaksi retail online menghasilkan jutaan baris data setiap harinya. Yang ketiga ada pola pembelian pelanggan sulit diidentifikasi tanpa alat analisis yang tepat. Yang ketiga ada PaySpark memungkinkan pemrosesan data skala besar secara efisien dan terukur. Sekarang kita masuk ke dalam arsitektur sistem, yang dimana untuk arsitektur sistem sendiri itu ada 3, yang dimana ini saling bersangkut pautan dalam pengelolaan data ini. Yang pertama ada Google Colab, yang kedua ada Java OpenJDK, yang ketiga ada PaySpark. Untuk Google Colab sendiri yaitu platform cloud computing yang scalable dan mudah diakses. Google Colab juga menyediakan lingkungan berbasis Jupyter Notebook dengan sumber daya komputasi yang gratis, memungkinkan eksekusi kode PaySpark tanpa konfigurasi infrastruktur lokal yang rumit. Nah, yang kedua ada Java OpenJDK, yang dimana instalasi Java OpenJDK sebagai dependensi utama untuk menjalankan Apache Spark. Java Runtime Environment diperlukan karena Spark dibangun di atas JVM, memastikan kompatibilitas dan performa optimal dalam pemrosesan data besar. Yang ketiga ada PaySpark, yaitu framework PaySpark untuk pemrosesan data besar secara paralel dan efisien. PaySpark memungkinkan distributed computing dengan fault tolerant arsitektur ideal untuk mengolah dataset transaksi retail online berukuran besar dan kecepatan tinggi. Kita masuk ke dalam data ingestion, yang dimana terdapat 3 poin, yaitu untuk poin pertama adalah dataset yang digunakan adalah data.csv berukuran besar yang berisi data transaksi retail online lengkap, mencakup jutaan baris data pembelian dari berbagai pelanggan dan negara. Untuk poin kedua sendiri yaitu loading data ke dalam Spark Session menggunakan PaySpark API dengan metode spark_read.csv kurung buka dan kurung tutup, memungkinkan pembacaan file sebesar secara efisien dengan inverse skema otomatis dan header detection. Untuk poin ketiga yaitu keunggulan Apache Spark, pemrosesan data secara distributed di seluruh nodes cluster dan fault tolerant, memastikan ketahanan sistem saat memproses volume data transaksi yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke dalam skema dan data eksplorasi awal atau yang disebut dengan EDA. Di sini ada kolom dataset yang dimana ada invoice no, yaitu nomor unik setiap transaksi. Ada stock kode, yaitu kode identifikasi produk. Ada description, deskripsi nama produk. Ada quantity, jumlah unit per transaksi. Ada invoice data, yaitu tanggal dan waktu transaksi itu berjalan. Ada unit price, harga satuan produk atau bisa disebut dengan GBP. Yang ada customer ID, yaitu ID unik pelanggan. Ada country, yaitu negara asal pelanggan. Terus kita lanjut, ada eksplorasi data, yang dimana EDA untuk memahami distribusi nilai dan pola data awal. Ada identifikasi missing value pada kolom customer ID dan description. Analisis statistik deskriptif, min, max, quantity, and unit price.
deteksi outlier pada nilai transaksi ekstrim, distribusi transaksi per negara dan per periode waktu, pemahaman kualitas data sebelum proses cleansing. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembersihan data atau bisa disebut dengan data cleansing. Di sini terdapat 3 poin, yaitu poin pertama ada filter quantity lebih dari 0. Yang dimana filter quantity lebih dari 0 ini untuk memastikan hanya transaksi yang valid yang diproses. Pesanan yang dibatalkan atau kembalikan atau kuantitinya negatif atau 0 itu dihapus dari dataset untuk menjaga integritas data analisis. Untuk poin kedua yaitu menghapus transaksi gold checkout dengan customer ID 0. Data tanpa identitas pelanggan tidak dapat digunakan untuk analisis perilaku pembelian dan segmentasi pelanggan secara akurat. Untuk poin ketiga sendiri yaitu menghilangkan data duplikat untuk menjamin validitas analisis. Duplikasi data dapat menyebabkan bias pada volume hasil pemodelan dan distorsi pada tren pendapatan yang dihasilkan dari data set retail. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya yaitu Aldo Ramadana. Saya lanjutkan. Kemudian untuk transformasi dan rekayasa fitur, di sini pertama kami memparsing tanggal, yakni memparsing kolom invoice date menjadi format datetime yang terstruktur. Proses ini memungkinkan analisis berbasis waktu yang akurat dan ekstraksi komponen temporal dari setiap transaksi retail. Selanjutnya, kami juga mengekstraksi fitur bulan, yakni bulan belanja dari kolom tanggal untuk analisis tren bulanan. Fitur ini membantu mengidentifikasi pola musiman dan fluktuasi penjualan sepanjang tahun. Selanjutnya, kami mengkonversi kolom deskripsi produk ke indeks numerik menggunakan string indexer PySpark MLlib. Transformasi ini diperlukan agar data kategorikal dapat digunakan dalam model machine learning. Selanjutnya, ada visualisasi fluktuasi pendapatan bulanan. Nah, visualisasi fluktuasi total pendapatan setiap bulan sepanjang periode. Ini juga memahami pola musiman dan tren pertumbuhan penjualan online retail, kemudian mengidentifikasi bulan dengan performa tertinggi dan terendah. Data bersumber dari hasil transformasi PySpark pada dataset transaksi retail. Seperti yang kita lihat di grafik ini, grafik yang menampilkan tren pendapatan bulanan hasil dari agregasi PySpark. Di sini ada sumbu X yang merupakan bulannya, kemudian dan sumbu Y yang merupakan total pendapatannya. Kalau kita lihat di sini, grafik mulai melonjak drastis per tanggal Agustus, di mana lonjakan ini berlangsung sampai dengan bulan November pada puncaknya, yang dengan total pendapatan bisa mencapai sekitar 1,1 juta US dollar. Di sini ada grafik pendapatan berdasarkan kategori produk. Di sini ada top 5 ya produk terlaris berdasarkan kontribusi pendapatan, di mana yang pertama ini berasal dari Pepcraft Little Birdie dengan persentase kontribusi mencapai lebih dari 1,75%. Kemudian yang kedua ada Regency Kickstand Three Tire dengan lebih dari 1,5%. Kemudian Wet Hanging Heart Chill Like Holder dengan kontribusi hampir 1,25%. Kemudian Jumbo Bag Retro Sport dengan persentase kontribusi hampir 1%, dan Medium Ceramic Top Storage Chair dengan kontribusi yang juga hampir 1%. Selanjutnya, pemodelan prediktif atau bagian machine learning.
Untuk model dan algoritmanya, di sini kami menggunakan linear regression dari PySpark MLlib untuk memprediksi pendapatan. Fitur input modelnya ada quantity atau jumlah unit terjual, kemudian unit price, harga satuan produk, dan cat index atau indeks kategori produk via string indexer. Untuk pipeline PySpark MLlib-nya, kita menggunakan vector assembler dan juga linear regression. Untuk proses latihannya, data kami split menjadi 80% untuk data training set dan 20% untuk data testing yang dibagi secara acak. Model dilatih menggunakan Spark Distributed Computing untuk efisiensi tinggi, dan prediksi total spend akan membantu perencanaan stok dan strategi promosi produk. Output model dapat diintegrasikan ke dashboard bisnis secara real-time. Kemudian untuk evaluasi model dan akurasi, pembagian data dan metodologi. Untuk pembagian datanya ya yang tadi 80% training set untuk melatih modelnya linear regression dan 20% untuk validasi performa. Kemudian metrik evaluasi utamanya ada root square error atau RMSE yang digunakan untuk mengukur seberapa akurat model memprediksi total spend per transaksi. Proses evaluasi dilakukan menggunakan PySpark MLlib dengan pipeline yang konsisten antara data training dan testing untuk menghindari data leak. Hasil evaluasi menunjukkan performa model dalam memprediksi pendapatan berdasarkan fitur quantity, unit price, dan cat index. Interpretasi hasil dan insight-nya dalam RMSE yang rendah mengindikasikan model mampu memprediksi total spend dengan akurasi tinggi pada data transaksi retail online. Model linear regression terbukti efektif untuk pola penjualan dengan hubungan linear antara fitur dan target pendapatan. Pemantauan berkelanjutan terhadap performa model diperlukan seiring bertambahnya volume data transaksi baru. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasi bisnis, penyesuaian stok menyambut puncak lonjakan belanja akhir tahun wajib dimulai paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Kemudian perlu penekanan pada 5 produk terlaris agar marginnya naik, dan juga untuk pengembangan sistem AI ke depan, model regresi linear ini perlu ditingkatkan ke algoritma berbasis decision tree seperti random forest agar mampu mengikat perilaku pasar yang kompleks. Mungkin itu adalah presentasi PowerPoint dari kelompok kami. Selanjutnya adalah penjelasan kode yang akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Untuk Saudara Aji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Jidat Husena. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah kami buat. Nah, di sini kodenya sudah saya blok-blokkan untuk lebih mudah menjelaskan. Saya akan menjelaskan yang bagian yang pentingnya saja. Di blok pertama ini kami menginstal Java OpenJDK 88 langsung ke Linux Lab. Ini wajib dilakukan karena mesin Apache Spark tidak menyala apabila tidak di lingkungan Java. Jadi ada di sini. Nah, dan seperti yang ditulis di bawahnya di bagian hasilnya ini, lingkungan setup berhasil selesai. Ini artinya proses big data Spark resmi terhubung dengan server Google Lab, Google Colab maksud saya. Nah, selanjutnya di blok nomor 2, inisiasi Spark Session. Kode di blok 2 ini maksudnya itu untuk menyuntikkan konfigurasi RAM sebesar 8 GB di dalam Spark Session sebelum menarik Java dari data CSV. Dikarenakan datanya ini ada sekitar 0,5 juta baris, jadi biar tidak error saat kekurangan RAM. Nah, hasil outputnya ada di sini. Dataset berhasil diupload dalam Spark Session. Selanjutnya di kode blok yang bagian ketiga, di sini ada
menjalankan fungsi discrete untuk mendeteksi kesalahan angka pada kolom quality dan harga. Jadi kalau saat quality atau harganya itu ada yang minus, soalnya sebelumnya ada data yang quality dan harganya unit price-nya itu minus. Nah, di sini tuh untuk menyaring mereka berdua. Nah, di sini di blok ketiga lihat hasil di tabelnya, ini tercatat minimum quality sebesar minus nah ini minimal quality-nya minus 80.000 dan untuk harganya ada di 11.000 dolar. Secara logika bisnis tidak ada barang yang berjumlah minus. Output ini membuktikan bahwa terekam jejak pencatatan cancel atau mungkin barang rusak dan human error ini adalah dasar justifikasi mengapa data wajib dibersihkan. Selanjutnya kita kembali ke blok ke-4. Nah, di sini adalah fungsi filter bekerja mengeksekusi pembersihan dengan syarat ambil data yang di atas 0. Jadi tadi kan sudah ada data minus, jadi kita hanya mengambil data yang di atas 0. Nah, hasilnya ini. Cleaning selesai, duplikat, nol, dan transaksi return telah dibuang. Nah, di sini. Selanjutnya kita ke blok ke-5. Di sini di blok 5 ini adalah tanggal transaksi kami ubah formatnya, yang ada yang formatnya error atau segala macamnya, kita urutkan formatnya biar lebih baik dan tidak tumpang tindih juga. Nah, hasilnya ada di sini. Total baris bersih analisisnya ada di sekitar 392.000 baris telah dicacah ke dalam RAM. Sudah dimasukkan ke dalam RAM biar nanti prosesnya lebih gampang. Lanjutnya ke blok ke-6. Di sini pada blok ke-6 jutaan angka yang sudah diringkas di SPARC dikonvert sementara menjadi data frame kecil lewat tube PDAS agar bisa digambar oleh library session. Jadi bisa diubah jadi grafik. Di sini hasilnya ada keluar dua grafik. Grafik yang pertama membuktikan omset toko meledak di November 2011 melampaui 11 juta dolar akibat fenomena Black Friday, dan grafik kedua menunjukkan produk dekorasi regency Craigslist menjadi tulang punggung utama omset perusahaan. Nah, kita kembali ke blok ke-7. Di sini masuk ke blok ke-7, fungsinya adalah one hot encoder, memecah kode barang menjadi vektor agar referensi tidak menyalahartikan urutan produk sebagai bobot nilai. Data kemudian di-split menjadi 80 untuk testing dan 80 untuk hasilnya. Nah, di sini adalah indeks string angka diubah ke string, terus one hot encodernya ada di dari sini biar tidak salah artikan. Selanjutnya kita lanjut ke di sini hasilnya. Skenario memprediksi demand quality berdasarkan unit price bulan dan kategori produk. Data dipecah menjadi 80% dan training dan 80% testing. Selanjutnya di baris blok terakhir, pelatihan dan evaluasi model. Terakhir di blok 8 ini ada linear regression yang dilatih menggunakan parameter regulasi ElasticNet 0,8, dan RegParam 0,1 untuk meredam resiko overfitting vektor one hot encoder yang tadi yang ada di fungsi di blok ke-7. Ya, di blok ke-7. Yang artinya di sini di hasilnya keluar RMSE 4,1627. Artinya tebakan kualitas barang oleh AI melesat rata-rata 41 unit, angka yang sangat toleran untuk skala pengiriman retail grosir. Nah, dan berarti kan untuk nilai R2 skornya itu 0,003. Secara matematis ini mendekati 0, tapi secara sains ini adalah penemuan penting. Angka ini memberikan bahwa secara empiris bahwa perilaku belanja konsumen retail tidak bersifat linear. Konsumen tidak secara otomatis memborong barang yang hanya karena harganya Rp1.000. Oleh karena itu, sistem perusahaan kedepannya direkomendasikan beralih ke algoritma random forest. Mungkin
itu sekian presentasi kode dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.